Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sofia Abbas dengan NIM 8114222136. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 9. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Perkenalkan, nama saya Febrian Kaning. Saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Ya, secara etimologis kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas dalam bahasa Jawa artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Musa yang artinya pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin kata lusa berasal dari kata nasos yang dapat berarti semenanjung. Bahkan suatu bangsa kata kedua yaitu antara memiliki padanan dalam bahasa Latin in dan terra yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata iner dalam bahasa Inggris yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang atau luar. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada suatu diri bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zainabila Aryasta Mahmud, sumber-sumber historis sosiologis dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Latar belakang sosiologis. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Dan yang terakhir, latar belakang politis, yaitu kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Perkenalkan, saya Najwa Sofia Abbas. Materi selanjutnya itu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan fasional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut diharapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendudukan militer, maka sekarang ini lebih ditekankan pada upaya perlindungan pelestarian di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah, misalnya adanya perubahan kejahatan konvensional menjadi kejahatan di dunia maya. Baik, perkenalkan, nama saya Fitriani Tolingki. Saya akan menjelaskan materi esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Jadi pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira mengapa perlu adanya kesatuan wilayah dan persatuan bangsa? Itu karena wilayah harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Kita mengetahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni ordonansi pada tahun 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1959, Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Baik, selanjutnya yaitu materi makna perwujudan Kepulauan Nusantara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki makna bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
Selanjutnya adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup bersehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang keempat adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.